supaya manusia itu merasa bagaimana rasanya lapar itu. Ketika kita sadar bahwa lapar itu melemahkan lemah diri kita, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana orang yang laparnya bukan hanya bulan suci Ramadan? Kita punya target tahun ini, Ramadan ini kita kira-kira berapa kali menamatkan Quran? Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian Ramadan 1445 Hijriah dalam tema Hikmah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan bersama Mata Hati TV. Membuka mata, menjernihkan hati. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita terus diberikan kesehatan dan pemirsa Mata Hati TV dimanapun berada, lancar menjalankan ibadah puasanya, serta Allah tambahkan rezeki yang melimpah ruah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sampai berakhirnya bulan Ramadan dan bertemu dalam Ramadan yang akan datang. Pemirsa Mata Hati TV, dalam kajian Ramadan kali ini, kita akan membahas tema Hikmah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita salah seorang tokoh ulama kita yang sangat kita hormati. Beliau akan menjelaskan bagaimana hikmah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang selama ini menjadi diskursus di tengah-tengah umat. Hadir bersama kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mushfiq Amrullah LC MSI. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren At-Tawazun Kalijati Subang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengutas apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Kali ini kita akan coba bertanya dengan beliau, Al-Mukarram Kiai Mushfiq Amrullah, tentang tema yang berkaitan dengan hikmah Al-Quran tersebut, agar kita bisa memahami secara lebih luas apa saja hikmah yang akan didapatkan di saat kita memperdalam ilmu Al-Quran di bulan Ramadan. Pak Kiai, di tengah-tengah umat sekarang ini, tentu kita sudah setiap tahun menjalani bulan Ramadan. Kita berdoa Ramadan yang akan datang, kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Amin. Tentu banyak pertanyaan Pak Kiai tentang bagaimana sebenarnya Al-Quran dan proses turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa penjelasannya Kiai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa
mata hati di mana saja berada. Mudah-mudahan senantiasa kita diridhoi oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti apa yang tadi disampaikan oleh sahabat kita terkait dengan nuzulul Quran, bahwa nuzulul Quran itu berangkat dari ayat yang tadi saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menerangkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Unzila fihil Quran. Kita perhatikan lafaz unzila. Di dalam Al-Quran ada juga menggunakan nazzala. Ada juga angzala. Nah, ini ada sedikit perbedaan yang kalau menggunakan lafaz nazzala itu berarti ada turun berkali-kali. Tetapi ketika mendapatkan kalimat angzala itu adalah turunnya satu kali. Nah, ketika ada ayat dalam surat Al-Baqarah tadi lafaz unzila, ya berarti ini adalah kalimat kalimat majhul atau kalimat yang bersifat tidak aktif, adalah bahasanya diturunkan, tetapi diambil dari lafaz angzala yang berarti turun sekaligus. Nah, berarti ayat Al-Quran ini diturunkan sekaligus. Ini di mana? Nah, ulama-ulama ada yang menyatakan bahwa pertama kali Allah menurunkan Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama. Sekaligus. Maka lafadznya juga adalah unzila. Jadi diturunkan satu kali. Karena tidak mungkin untuk diturunkan sekaligus akan kembali berkali-kali lagi. Nah, sementara lafaz nazzala atau nuzila itu adalah menunjukkan bahwa diturunkannya dan berkali-kali. Nah, ini adalah kaitannya bahwa turun Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad itu adalah berkali-kali. Dari Lauhil Mahfuz, dari Baitul Izzah ataupun langit yang pertama ini kepada Nabi Muhammad. Nah, ada ulama lain mengatakan bahwa ayat ini sama juga nanti di dalam surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Itu adalah ada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz sekaligus. Nah, kemudian yang kedua, lafaz angzala juga, itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk yang pertama kali dalam bulan suci Ramadan. Jadi itulah tahapan-tahapan yang Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi pertama itu turun ke Baitul Izzah, ya itu hanya sekali, kebetulan terjadi pada bulan Ramadan. Dan untuk yang pertama kali Al-Quran itu diturunkan, itu juga adalah pada bulan suci Ramadan. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali turun itu ke Baitul Izzah. Baitul Izzah, betul. Kemudian Allah turunkan ke Nabi Muhammad dengan cara bertahap. Pertamanya yang juga pertamanya di bulan suci Ramadan. Tepat sekali. Nah, Pak Kiai, ini kan bulan Syahrul Ramadan, bulan Al-Quran ini kan kita terus menggemakan soal terkait membaca Al-Quran dan lain-lain. Tentu kita ingin mempelajari hikmah apa yang sebenarnya akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Saat kita membaca Al-Quran, kita ingin menghayati apakah bacaan-bacaan kita itu akan bisa kita perdengarkan kepada diri kita dan untuk kita terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita ingin belajar, Pak Kiai. Jadi jangan sampai membaca Al-Quran itu hanya bulan Ramadan, tapi kita tidak tahu mengambil hikmahnya. Apa hikmah, Pak Kiai,
hikmah dibalik diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Iya. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, menurut seorang pakar tafsir dari Mesir, namanya Syekh Amin Al-Khuli, bahwa untuk menyentuh manusia supaya sadar atas kemanusiaannya itu ada trik-triknya, ada cara-caranya. Iya. Ya. Di antaranya adalah melalui puasa. Kenapa puasa itu ada nilai-nilai kemanusiaannya di sana? Nah, inilah bahwa manusia itu mempunyai dua sifat, lemah dan kuat. Nah, kenapa kok ada perintah puasa? Ya. Antara lain adalah perintah puasa itu supaya manusia itu merasa bagaimana rasanya lapar itu. Ketika dalam satu titik, ketika manusia lapar sudah sampai puncaknya, dia akan lemah. Dia akan sadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Jadi tidak boleh dia menyombongkan diri. Dia tidak boleh adalah orang hebat, orang kekar. Toh buktinya ketika dalam puasa saja dia adalah lemah. Dia sadar akan sifat-sifat kemanusiaannya itu. Nah, ketika dia sadar bahwa dia adalah manusia yang mempunyai sifat kelemahan, di sana ada zat yang tidak pernah lemah. Ada zat yang selalu kuat. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Maka dari sanalah dengan sifat-sifat kemanusiaannya itu, seolah-olah, ya Allah, saya sadar bahwa saya ini adalah manusia, makhluk yang lemah. Tidak mempunyai daya apa-apa kalau tidak ada kekuatan. Kekuatan itu diberikan oleh Engkau. Maka untuk itu berikan petunjuk kepada aku. Hadir di sana Al-Quran. Itu connecting di situ. Hadir Al-Quran diturunkan bulan suci Ramadan. Ketika manusia sadar akan sifat-sifat kemanusiaan yang lemah dan dia membutuhkan bimbingan, dan bimbingan itu datang Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dari situlah Al-Quran juga pada hakikatnya adalah memberikan petunjuk kepada umat manusia agar sadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Apa yang harus dia lakukan? Maka kaji Al-Quran itu dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Quran. Kenapa Al-Quran itu dikatakan bacaan? Karena memang tidak ada di dunia ini bacaan yang paling banyak dibaca oleh umat manusia kecuali Al-Quran. Harian ataupun koran-koran kita baca paling banyak itu dibaca pagi hari. Siang hari, sore hari. Hampir tidak ada mungkin orang yang membaca koran pada malam hari. Hampir tidak ada, meskipun ada. Itu pun koran bekas bisa jadi kan yang dibaca kalau malam hari. Nah, jadi, dan yang kedua, bahwa tidak semua orang yang membaca Quran itu paham isinya. Tetapi kalau kita membaca koran, membaca buku, kita tidak paham, aneh. Tetapi orang yang membaca Al-Quran meskipun tidak paham atau tidak, selama dia membaca Al-Quran tetap adalah berpahala. Walaupun dia tidak paham. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu huruf. Tetapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Wa kullu harfin asal, dan setiap satu huruf itu kebaikannya adalah
10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali. Itu kalau dibaca di luar bulan suci Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Betul. Bagaimana kalau dibaca di bulan suci Ramadan? Nah, di sana ketika Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, ada seolah-olah sinyal Allah. Iya. Bacalah engkau sebanyak-banyaknya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mumpung engkau itu sekarang sudah menyadari kemanusiaan engkau di bulan suci Ramadan itu. Orang yang membaca sekali dengan orang yang membaca 2 kali, 3 kali itu berbeda tingkatannya. Iya. Ya. Ketika kita membaca yang paham saja katakan. Ya. Ketika kita baca 1 kali, kita pemahamannya ini. Ketika baca 2 kali, bisa jadi pemahaman itu berbeda dan akan bertambah. Demikian pula baca Quran. Maka lama-lama Allah bimbing orang tersebut untuk memahami Al-Quran. Untuk mengkaji Al-Quran. Dan kemudian setelah itu dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia bisa dakwahkan. Nah, itu makna kenapa kok Al-Quran itu diturunkan bulan suci Ramadan. Jadi nampaknya memang ada connecting di antara keduanya. Kedua-duanya adalah yang bisa menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Secara seperti itu. Baik. Tadi ada yang menarik Pak Kiai. Di saat bulan Ramadan kita kemudian bergeser menjadi merasa lemah. Yeah. Dan itu adalah puncak atau lubang masuk kita untuk meyakini bahwa kita makhluk ini, manusia ini adalah makhluk yang lemah. Betul. Yeah. Yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kemudian datanglah Al-Quran yang memberikan petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Yeah. Apakah kelemahan merasa lemah itu di bulan-bulan Ramadan itu, itulah bagian dari cahaya-cahaya hikmah Ramadan itu, Kay? Nah, itu di antara salah satu hikmah. Kenapa? Salah satu hikmah dari sekian hikmah-hikmah yang ada. Bahwa bulan suci Ramadan itu ketika kita dilemahkan, itu berarti manusia itu sadar bahwa dirinya adalah lemah, butuh bantuan yang lain. Khususnya adalah butuh zat yang maha kuat, yang tidak pernah lemah, yang tidak pernah tidur. Yang selalu mengawasi, memantau makhluk-makhluknya. Ketika kita bermohon kepada Allah, minta kekuatan, dia tidak diam. Allah berikan kekuatan, yang minta rizki, Allah kasih rizkinya. Nah itulah fungsi di antara bulan suci Ramadan itu ada. Maka di antaranya juga, mungkin kalau kita bisa tarik ke yang lain, bahwa ketika kita sadar bahwa lapar itu melemahkan, lemah diri kita, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Orang yang laparnya bukan hanya bulan suci Ramadan. Orang yang laparnya bukan hanya di bulan suci Ramadan. Tentu laparnya luar biasa. Nah di sana dituntut cahaya Ramadan tadi untuk kita ada asa peduli. Asa peduli terhadap mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Kepada mereka yang membutuhkan. Ya. Yang mereka merasa laparnya bukan hanya di bulan suci Ramadan. Baik. Tanpa kita sadari, Kiai, di saat bulan-bulan Ramadan itu ada perasaan kita semakin warak. Kemudian salah satunya tadi, Kiai, itu semakin ingin bersedekah. Ya. Bahwa hubungan vertikal kita dengan Allah dan mengakui bahwa kebesaran Allah salah satunya kekuatan, dan Ramadan itu mengajarkan kita untuk meyakinkan bahwa manusia itu lemah. Di situ pula ada rasa untuk berbagi dengan sesama. Menurut Pak Kiai, apakah ketika kita di bulan Ramadan ada rasa ingin memperbaiki diri, kemudian ingin ke masjid, masjid di minggu-minggu pertama ramai sekali, kemudian sodakoh-sodakoh di bulan Ramadan ramai sekali, apakah itu juga bagian dari gerakan dan hikmah Ramadan itu yang diturunkan kepada manusia? Saya mengatakan itu adalah betul sekali. Jadi memang Ramadan itu menyimpan rahasia yang sangat luar biasa. Makanya banyak sekali orang-orang yang dengan adanya Ramadan, daya tarik Ramadan itu adalah sangat besar. Ada yang hijrah di bulan suci Ramadan, ada yang sadar di bulan suci Ramadan, bahkan ada, mohon maaf, yang banyak masuk Islam ketika melihat mereka orang-orang Muslim yang peduli kepada sesama,
mereka juga ikut-ikutan. Ikut Ramadan, ikut merasakan. Ikut-ikutan merasakan, oh ini ternyata ini ajaran sama dengan kita. Iya. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja. Mereka juga alhamdulillah masuk agama Islam. Bahkan kadang-kadang mereka juga ikut hampir merayakan Lebaran. Nah, itu membeli bisa, baju Lebaran sama. ya bisa jadi seperti itu. Iya, Nah, iya. kira-kira seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, Pak Kiai, ini ada rasa yang selalu muncul bertahun-tahun. Boleh dikatakan bahwa ibadah di bulan Ramadan itu adalah rutinan untuk setiap umat Islam. Dan kita berdoa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga kita sampai pada bulan Ramadan. Kemudian kita juga berdoa setelah Ramadan untuk disampaikan ke Ramadan berikutnya. Nah, begitu Pak Kiai. Yeah. Tetapi dalam umat, dalam kehidupan kita sehari, kerap kali kita tidak bertahan. Budaya Ramadan kita tidak bertahan sampai ke Ramadan berikutnya. Apa yang bisa dilakukan Pak Kiai agar semangat keramadanan kita di bulan-bulan Ramadan itu bisa berjalan sampai? Salah satunya budaya membaca Al-Qur'annya, Pak Kiai. Ramadan itu sesuai dengan namanya. Ramadan. Ramadan itu artinya panas, membakar. Memang Ramadan itu biasanya adalah pada bulan-bulan yang panas. Sedang kalau di Timur Tengah itu memang sedang musim panas. Tetapi bisa itu sebagai makna yang sifatnya majazi. Artinya bisa jadi itu adalah membakar. Membakar daripada dosa-dosa kita. Membakar itu bisa jadi adalah masuk dalam suasana pendidikan itu adalah merupakan ujian. Nah, Ramadan itu adalah merupakan bulan training. Bulan ujian. Dari 12 bulan itu hanya 1 bulan kita di training. Untuk berbuat baik, untuk tidak membuli orang, untuk tidak menyakiti orang. Hampir rata-rata kebaikan-kebaikan itu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, di situ sukses atau tidaknya. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu adalah kita lihat nanti bulan Syawal dan selanjutnya. Bulan Syawal dan selanjutnya. Makanya Syawal itu peningkatan. Nah, jadi kalau kita melaksanakan peningkatan di bulan suci Ramadan itu adalah bagus karena memang hasil training. Hasil riyadhah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Kalau umpama bulan Syawalnya nggak meningkat, apalagi bulan-bulan selanjutnya, itu berarti gagallah training kita di dalam bulan suci Ramadan itu. Makanya di sana kalimat la'allakum tattaqun, ya itu adalah pada hakikatnya agar kalian bertakwa. Jadi tujuan Allah mentraining kita di bulan suci Ramadan itu adalah kita supaya bertakwa. Di antara takwa-takwa yang kita lakukan itu adalah peduli kepada orang-orang yang sesama kita yang membutuhkan. Itu antara lain. Menarik sekali diskusi kita di dalam ini. Ramadan dengan Al-Quran sangat saling terikat. Ada rasa lemah, kemudian ada Al-Quran datang. Ketika keyakinan kita kepada Tuhan meningkat, maka di situ pula hablum minan nas kita didorong untuk berjalan. Nah, itu terus kita jalankan bertahun-tahun. Salah satu bukti untuk melihat peningkatan kualitas keimanan seseorang itu dimulai dari bulan Syawal. Maka bulan Syawal itu disebut bulan peningkatan. Kalau pelatihannya baik, maka setelah keluar dari balai pelatihan, dia akan menjadi lebih baik. Kalau di bulan pelatihan dia biasa-biasa saja, berarti di alamat kegagalan. Oke, kita mau tanya ini, ada hal yang menggelitik. Hampir semua kitab suci itu diturunkan di bulan Ramadan. Yang paling besar dan sebagai kitab penutup di tengah umat itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini sebagai bimbingan kita. Kalau kita membaca map itu supaya kita tidak kesasar di jalan. Kalau kita membaca Al-Quran itu bagian dari cara kita agar tidak kesasar di
semata-mata untuk duniawi semata. Nah, sementara pada saat diturunkan Al-Quran itu, syiar atau syariat tentang puasa Ramadan itu sudah ada belum, Kiai? Belum. Belum ada. Karena kan Al-Quran turun itu Nabi baru diangkat. Iya. Jadi umur 40 tahun ketika Nabi diangkat itu mendapatkan wahyu, itu adalah berarti resminya Nabi diangkat sebagai Nabi itu di situ. Berarti ajaran-ajaran sholat, zakat, termasuk puasa, haji belum ada. Berarti yang mengistimewakan Ramadan itu adalah Al-Quran itu. Al-Quran sendiri. Dan termasuk juga bukan hanya Al-Quran dan Ramadan itu tambah mulianya ketika nanti sudah diwajibkan di bulan Ramadan itu orang berpuasa. Jadi betul bahwa Ramadan, jadi kalau kita berbicara Ramadan sejak dulu sudah ada bulan-bulan itu, nama-nama itu Muharram, Safar, ya seperti itu. Ya, di negara-negara Arab seperti itu. Tetapi ketika diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, pada saat itu adalah Al-Quran, Ramadan jadi mulia. Bertambah mulia Ramadan. Tambah mulia Ramadan, dan kemudian kemuliaan Ramadan juga adalah bertambah ketika Ramadan itu dijadikan orang-orang beriman untuk diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah. Beruntung sekali kita menjadi umat Rasulullah SAW. Iya. Kita menemukan Ramadan yang di dalamnya ada bulan Al-Quran. Iya. Dan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu dihitung huruf per huruf. Betul. Berapa hitungan pahala dari membaca Al-Quran itu, Kiai? Ya, kalau hari-hari biasa itu 10. 10, Kiai. Satu huruf. Jadi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19. Ada 19 huruf, berarti kali 10. 190 kebaikan. Hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau 1 juz? Bagaimana kalau 2 juz? Orang bertanya, berapa 1 juz itu hurufnya? Rata-rata nggak tahu, nggak pernah hitung. Ya. Nah, maka perbanyaklah kita baca Quran di bulan suci Ramadan itu. Bila perlu istibak, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita di pondok itu biasa anak-anak beristibak untuk tidak ada hari, tidak ada waktu kecuali membaca Quran. Ini kita lihat di mana-mana seperti alhamdulillah dihidupkan dengan Ramadan sedemikian rupa orang kembali kepada Al-Quran. Bagi generasi muda ini, Kiai, kami yang muda-muda ini ada yang generasi milenial, ada yang Gen Z, Kiai, itu kadang membaca yang lain-lain itu jauh lebih menarik dibanding dengan membaca Al-Quran. Ya. Nah, saya ingin ada penjelasan, Kiai. Kira-kira bagaimana caranya generasi kita ke depan itu adalah menjadi generasi Qurani, dimulai dari bulan-bulan Ramadan. Ya. Ya, tentu kita juga tidak bisa menutup ya, namanya masa-masa muda itu syahwat sedang bergejolak, keingintahuan itu sangat tinggi bagi mereka, segala macam dia ingin tahu, segala macam tidak mau ketinggalan informasi, apalagi zaman apa sekarang ini, zaman GZ apa tadi? Teman ya. Itu suatu hal yang wajar, tetapi tentu diimbangi. Tidak satu hari suntuk, satu malam suntuk hanya membaca Al-Quran. Bukan, artinya bukan hanya sekedar membaca yang tadi-tadi saja. Tetapi itu harus dipaksa. Kita punya target. Tahun ini Ramadan ini kita kira-kira berapa kali menamatkan Quran. Harus ada target. Kalau tidak ada target, saya yakin kita bisa jadi hanya membaca yang lain-lain, melihat yang lain-lain. Sayang sekali. TV kita ini TV mata hati. Ya kan, artinya itu sangat luar biasa karena pandangan kita akan dimintai pertanggungjawaban, juga hati kita juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Kiai. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari beliau Al-Mukarram Kiai Musyfiq Amrullah
dalam sekali bagaimana hubungan Al-Quran dengan Ramadan. Hal yang pertama diberikan Allah kepada kita adalah kesadaran kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tidak punya kekuatan selain pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran atas kelemahan itu memberikan juga manfaat bagi kita, menjadi pintu masuk bagi kita untuk terus dibimbing oleh Al-Quranul Karim, agar kita bisa menerima petunjuk dan bisa membedakan antara hak dan yang batil. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita umatnya, sehingga bulan Ramadan itu diberikan kepada umat Islam sebagai umat terbaik yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas wejangannya. Semoga ini menjadi amal ibadah buat kita dan bisa menjadi manfaat bagi seluruh jamaah pemirsa Mata Hati TV. Demikian pemirsa kajian Ramadan kita dalam kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Ahmad Ridwan Hasibuan bersama narasumber kita undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.